Pemerintah melalui Satgas COVID-19 melaporkan adanya penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Dalam 24 jam terakhir dilaporkan terjadi penambahan kasus sebanyak 11.278 kasus. Jumlah ini menjadi yang tertinggi selama pandemi COVID-19 di tanah air. Dalam 10 bulan terakhir, kasus baru COVID-19 di Indonesia terus mengalami penambahan. Adapun dengan penambahan tersebut membuat total jumlah kasus positif di tanah air menjadi 858.043 kasus. Jumlah ini terhitung sejak awal pandemi COVID-19. Dikutip dari Kompas.com, jumlah tersebut menjadi rekor baru penambahan kasus COVID-19. Dalam seminggu terakhir, jumlah penambahan kasus terus mengalami peningkatan. Tidak hanya laporan mengenai pasien baru, Satgas COVID-19 juga melaporkan pasien meninggal dan juga sembuh. Untuk pasien sembuh bertambah sebanyak 7.657 orang dalam sehari, sehingga total jumlah pasien sembuh berjumlah 703.464 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah sebanyak 306 pasien, sehingga total mencapai 24.951 orang. Tidak hanya itu, pemerintah mencatat ada 59.667 orang yang berstatus suspek COVID-19. Penyebaran virus corona hingga kini masih terjadi. Mari kita bersama untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat pesan ibu, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta menjaga jarak. Di minggu ini terjadi perkembangan ke arah yang kurang baik. Setelah di minggu sebelumnya kabupaten kota di zona merah jumlahnya signifikan menurun, ternyata pada minggu ini angkanya kembali meningkat. Zona merah mengalami peningkatan dari 54 kabupaten kota menjadi 70 kabupaten kota. Selain itu, meskipun zona oranye atau risiko sedang mengalami penurunan dari 388 menjadi 374 kabupaten kota, namun penurunan ini juga terjadi di zona kuning dan zona hijau. Kabupaten kota dengan risiko rendah turun dari 57 menjadi 56 kabupaten kota, yang tidak ada kasus baru turun dari 11 menjadi 10 kabupaten kota. Ini artinya perkembangan zonasi risiko daerah mengalami pergeseran ke arah yang lebih buruk, ditandai dengan zona merah yang angkanya meningkat secara signifikan. Ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Saya meminta kepada pimpinan daerah untuk benar-benar waspada dengan status zona risiko merah ini. Ini artinya perlu ada yang dievaluasi dari penanganan COVID-19 di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, saya minta untuk pimpinan daerah dari kabupaten kota yang berada di zona oranye untuk tidak selalu merasa nyaman apabila wilayahnya berada di zona risiko sedang. Ingat, zona risiko sedang bukan zona aman dan berpotensi pindah ke zona risiko tinggi apabila pimpinan daerahnya maupun masyarakatnya lengah dalam menangani dan mencegah kasus yang terjadi. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.